Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami menjelaskan terkait dengan pengisian lembar verifikasi dan validasi pemutakhiran data siswa kelas 6 calon penerima ijazah tahun pelajaran 2024-2025 dan data kesiapan PPDB ketersediaan rombel dan ruang kelas jenjang SD tahun 2025 ya. Bapak yang kami hormati, berdasarkan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan belangko ijazah tahun pelajaran 2024-2025 untuk data siswa kelas 6 calon penerima ijazah ini sudah diambil melalui data Dapodik per tanggal 31 Desember. Kemudian untuk PPDB-nya, penerimaan peserta didik baru, juga harus segera dibuat terkait dengan petunjuk teknisnya untuk PPDB tahun 2025. Oleh karena itu, mengapa kami melakukan segera verifikasi dan validasi ini? Agar menyiapkan dari jauh-jauh mungkin, jauh hari, agar data siswa kelas 6 ini harus sudah clear sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian juga data PPDB-nya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk data siswa kelas 6 ini perlu Bapak Ibu ketahui, mohon jangan lagi menerima siswa pindahan, ya. Jangan lagi menerima siswa pindahan. Kenapa demikian? Karena untuk data ijazah seperti yang saya sebutkan tadi itu sudah diambil melalui data Dapodik ya, mulai tahun pelajaran 2023-2024 dan tahun pelajaran 2024-2025. Oleh karena itu, besar harapan kami untuk Bapak Ibu segera memutakhirkan data siswa kelas 6-nya agar kondisi real di lapangan sudah sesuai dengan data yang ada di Dapodiknya. Bapak Ibu, lanjut untuk pengisian lembar verifikasi dan validasi ini kita mulai dari pengisian nama sekolah, kemudian jumlah ketersediaan rombongan belajar di sekolah. Nah, jumlah ketersediaan rombongan belajar ini perlu Bapak Ibu ketahui, ini dapat Bapak Ibu cek di data Dapodiknya. Sebentar saya perlihatkan untuk rekapitulasi data rombelnya. Nah, data rombel ini bisa Bapak Ibu ambil di data Dapodiknya. Lihatkan dulu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya ambil dari data Dapodik. Contohnya SDN 1 Lakea. Nah, jumlah rombelnya ada 7, kemudian ruang kelasnya terdata di Dapodik 7. Nah, ini harus Bapak Ibu cek ke operator Dapodiknya masing-masing sekolah. Apakah sudah sesuai antara jumlah rombel dan jumlah keadaan ruang kelas yang ada di satuan pendidikannya. Kemudian jika sudah sama dengan kondisi realnya, segera diisi untuk formatnya, ya, segera diisi di format ini. Nah, untuk ruang kelas ini perlu Bapak Ibu ketahui, ruang kelas ini hanya yang betul-betul ruang kelas, bukan ruang lain yang digunakan untuk ruang kelas. Contoh, memanfaatkan ruang perpustakaan, memanfaatkan ruang UKS, atau memanfaatkan ruang laboratorium, atau memanfaatkan ruang kantor untuk ruang kelas. Nah, itu yang tidak usah Bapak masukkan. Jadi yang cukup Bapak isi di data ini adalah kondisi real ruang kelas yang ada di satuan pendidikannya. Nah, kemudian rombelnya dapat Bapak Ibu cek di Dapodiknya. Kemudian ada pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau ruang kelas itu kami gunakan sebagai kantor? Maka pengisiannya itu harusnya ruang kantor itu adalah ruang kelas. Maka yang diisi di data ini adalah ruang kelasnya. Walaupun pada kenyataannya ruang kelas itu digunakan sebagai kantor, atau mungkin digunakan sebagai gudang, atau mungkin digunakan sebagai tempat-tempat lainnya. Nah, jadi betul-betul ketersediaan ruang kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, terkadang rombongan belajar ini berbeda dengan ruang kelas yang ada di sekolah. Seperti yang saya sebutkan tadi.
Contohnya, rombongan belajarnya ada 6, ruang kelasnya ada 7. Maka yang harus diisi di sini adalah di sini Bapak Ibu isi 6, kemudian di sini Bapak Ibu isi 7 sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Tapi kalau memang kondisi realnya 6 rombel dan juga ruangannya kelasnya ada 6, nah silakan diisi sesuai dengan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Dan ini akan divalidasi oleh tim yang langsung turun di sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, jika ruang kelas seperti saya sampaikan tadi, ruang kelasnya kalau digunakan sebagai tempat lain tetap dimasukkan ruang kelas. Tetapi sebaliknya, kalau ruang kantor atau perpustakaan dan sebagainya digunakan sebagai ruang kelas, tidak perlu dimasukkan Bapak Ibu ya. Kira-kira demikian. Selebihnya silakan untuk jumlah siswa kelas 6 lengkapi dengan data siswanya dalam format Excel maupun PDF. Kemudian jumlah siswa kelas 1-nya Excel dan PDF-nya. Dan jangan lupa untuk formatnya ada di sini Bapak Ibu ya. Kemudian dokumentasinya. Ini kami ambil contoh sekolah yang sudah mengirimkan datanya ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang kami maksud, cukup Bapak Ibu foto tampak depan dari ruang kelasnya. Nah, ruang kelas 1 sampai dengan ruang kelas 6. Di kondisi, nah yang seperti ini contohnya, ini ruang lab atau perpustakaan. Ini jangan dimasukkan Bapak Ibu, walaupun memang digunakan untuk kelas. Ini tidak perlu dimasukkan ya. Nah, kira-kira demikian. Untuk filenya ini bisa Bapak Ibu kirimkan secara Excel, mau kemudian PDF juga ya, ditandatangani oleh dan dicap oleh kepala sekolah. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu untuk pengisian datanya. Data ini sangat berguna bagi kami untuk memutakhirkan data calon penerima ijazah, kemudian juga memutakhirkan berapa ketersediaan ruang kelas untuk persiapan penerimaan peserta didik baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.